Momen pria lamar kekasihnya di konser Ed Sheeran ini viral di jejaring maya. Bukan hanya viral, momen ini juga buat iri para penonton yang hadir di sebuah stadion. Dalam konser itu, banyak momen manis terjadi di konser Ed Sheeran. Salah satunya momen seorang pria yang melamar kekasihnya saat Ed Sheeran menyanyikan tembang masyhur Perfect. Tak ayal, momen ini pun membuat warganet merasa iri. Bisa menikmati konser Ed Sheeran sekaligus dilamar sang tambatan hati. Lamaran dengan cara romantis dengan background Perfect yang dinyanyikan langsung oleh penyanyi aslinya mungkin membuat momen ini benar-benar sempurna layaknya lagu tersebut. Tak heran si wanita pun langsung menerima lamaran itu dengan rasa haru dan bahagia. Lagu Perfect ini memang merupakan pengungkapan rasa cinta yang teramat dalam dari Ed Sheeran kepada Cherry, wanita yang kini menjadi istrinya. Tentu saja momen ini pun mencuri perhatian para penonton lain yang berada di sekitarnya. Mereka seolah fokus pada lamaran dua sejoli itu sambil ikut mengabadikan momen spesial tersebut. Bulan Ramadan 2024 semakin meriah berkat salah satu sinetron, Aku Mencintaimu Karena Allah. Tentu saja, sinetron yang dibintangi oleh Lesti Kejora, Rizky Bilar, Randy John dan masih banyak sederet pemain lain menjadi serial drama spesial di bulan Ramadan. Dalam sinetron itu, Lesti berperan sebagai Arsy, wanita solehah, lembut dan juga pandai mengaji. Hal itulah yang membuat Rama yang diperankan Randy John tertarik untuk menjadikan Arsy sebagai istrinya. Seru pastinya ya, kita bisa satu project bareng lagi. Sebetulnya ini bukan kali pertama kita syuting bareng, tapi ini yang kedua kali. Cuma memang untuk kali ini kita persiapannya lebih matang ya. Jadi kita harap mudah-mudahan di project series kali ini bisa menampilkan dan menyajikan hasil yang kece serta ciamik lah pastinya. Kita lagi proses stok scene sekitar mungkin hampir 13 kali ya. Dan bekal yang cukup lumayan sih untuk persiapan kita nanti tayang. Namun sayang, kisah cinta Arsy harus berakhir lantaran Rama mengalami kecelakaan hebat dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Meski cinta Arsy kepada Rama masih menggelayut, namun ia harus tetap menghelat pernikahan. Namun dengan adik Rama yakni Raja yang diperankan Rizky Bilar. Lantas seperti apa serial drama spesial Ramadan yang bakal menguras emosi tersebut? Saksikan Aku Mencintaimu Karena Allah. Tayang perdana pada 12 Maret 2024 setiap hari pukul 18.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Kalau proyek ini kan memang bisa dibilang drama yang lebih berat ya, kalau dulu kan lebih ringan sisi dramanya. Kalau ini lebih berat dengan konflik yang cukup kompleks, dengan cerita yang cukup cukup multiplot gitu. Jadi ya bisa dibilang ini menjadi challenge baru buat kita, dan ya mudah-mudahan kita bisa
bisa membangun chemistry dengan baik di project ini, bisa bersama-sama semuanya, bukan hanya kita berdua tapi pemain-pemain lain juga ngeblend bareng sama kita. Halo pemirsa, jangan lupa untuk saksikan program terbaru kita, series terbaru dari kita, yaitu Mencintaimu, Aku Mencintaimu Karena Allah, akan segera tayang di RCTI. Ditunggu ya. Kakak aku kecelakaan. Mana mungkin aku bisa menikah? Tanah makamnya Rama masih basah, Bu. Aku nggak sabar. Awan duka masih menyelimuti Bella Sophie. Kemarin Bella menghelat acara pengajian untuk mendiang ibunda tercinta. Tak hanya dengan keluarga besannya, Bella juga mengajak anak-anak yatim untuk membacakan Yasin untuk ibunda tercintanya. Suasana pengajian pun begitu hikmat. Ya alhamdulillah ya, hari ini tuh kita ada syukuran bareng keluarga, terus juga bareng anak-anak kantor, terus kita manggil anak-anak yatim yang emang biasa sering ke rumah ini sama ustadz yang biasa sering kesini. Jadi insya Allah besok kita mau pindah ke sini, mau siap-siap beres-beres barang gitu. Jadi ini malam jumat pertama kita, ya mudah-mudahan kita berharapnya ya nanti Ramadan bisa diberikan kemudahan. Terus juga tadi ada kirim doa juga buat mamaku gitu. Meski masih dalam kubang kesedihan, namun Bella ikhlas melepas ibunda tercinta untuk selama-lamanya. Tentu saja, kepergian ibunda Bella menjadi pukulan telak bagi dirinya. Apalagi ibunda tercinta tak memiliki penyakit yang cukup serius. Lantas, apa saja yang dikenang Bella ihwal sosok ibunda tercinta? Biasanya beliau selalu menanyakan kami kalau mau buka puasa itu ya, mau makan apa, nanti mama buatkan. Biasa seperti itu, dan mama itu yang paling sibuk biasanya kalau buka puasa itu selalu bawa makanan ke rumah. Dan momen-momen itulah yang sekarang ini hilang di keluarga kami. Ya tapi kami semua keluarga sudah mengikhlaskan itu perjalanan mama ya. Opung juga seperti itu, mengikhlaskan perjalanan mama. Dan dalam bulan Ramadan ini kami selalu mau berdoa supaya apa yang menjadi amal ibadah beliau dan kami. Di tempat terpisah, awan duka tampak begitu pekat ketika mendiang komedian masyhur Polo tiba di rumah duka Madiun, Jawa Timur. Keluarga yang menanti kedatangan jenazah pun tampak menangis ketika peti jenazah itu dikeluarkan dari mobil ambulan. Keluarga, kerabat, dan sahabat dekat seolah tak percaya jika Polo meninggal dunia secepat itu. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Polo masih meminta doa untuk kesembuhan penyakitnya. Enggak cukup. Oh iya. Beliau meninggal Rabu jam 12.10, sekitar jam setengah 10 malam Rabu ya.
itu masih berkomunikasi dengan adik saya, dengan adik saya yang nomor 8, adiknya Pak Bu. Itu ya guyon biasa sepertinya, cuma mengeluh sakit. Beliau itu hampir sebulan terakhir ini itu paru-parunya, jadi pernapasan itu sering sesak. Jadi kalau sudah sesak kemudian dibawa ke rumah sakit, diberi bantuan pernapasan, sembuh pulang. Dan itu terjadi dalam sebulan itu kurang lebih dalam seminggu itu biasanya 2 kali 3 kali ke rumah sakit. Dan termasuk yang terakhir itu kan juga begitu sesak napas jam 5 pagi itu dia sambat sesak napas pada putranya, yang dulu kan putranya yang nomor 1. Aku kok sesek kumat neh. Beliau ke Bekasi, saya juga kebetulan kan pulang rumah saya juga daerah Bekasi situ, pulang ke Jawa ini udah 1 minggu. Jadi lihat di grup Mas Polo nggak ada, ya udah dibawa pulang saya ke sini. Terakhir masih 3 hari yang lalu tuh masih share kok, teman dia di mana di pohon-pohonan dia ngobrol, doain ya saya sembuh, cepat sembuh, sehat kembali. Itu terakhir dia masih ngomong di grup itu begitu. Ya pokoknya sangat kehilangan Mas ya. Kita mohonkan maaf kepada Mas Polo, semoga Mas Polo diampuni segala dosanya, insya Allah husnul khotimah, surga tempatnya ya. Sejatinya, keluarga curiga atau mendapatkan firasat sebelum Polo mangkat untuk selama-lamanya. Dalam obrolan, dalam sebuah grup chat, Polo meminta untuk pulang ke kampung halaman. Hal itu tentu saja membuat keluarga bingung. Pasalnya, semasa hidup, Polo tak pernah memaksa untuk tinggal di kampung halamannya. Dan memang dari percakapan itu nampaknya ada semacam firasat bahwa beliaunya ingin saja minta pulang ke Madiun, ingin, padahal biasanya nggak pernah. Pokoknya aku tak mulai nyang Madiun, aku tak nyang urip nang ini Kertosari ae ya. Jadi nampaknya firasat itulah yang mengilhami warga besar kita itu untuk memakamkan Mas Baroto, Mas Polo ini ke Madiun, karena walaupun tidak ada pesan secara hitam di atas putih, tapi nampaknya keinginan kuat beliau itu, pokoknya aku pengen urip yang Madiun, aku pengen balik yang Kertosari. Pulang ke Madiun. Jadi Bapak udah sehat, Bapak pengen pulang ke Madiun. Bapak pengen pulang ke Madiun. Pengen nyekar sama Bapak. Iya. Karena kan kita memang keluarga semuanya di Madiun, Pak. Semasa hidup, Polo yang dikenal kerap mengocok perut penonton saat tampil di layar kaca. Namun sosoknya berubah ketika berada di tengah-tengah keluarga. Polo memang dituakan dan menjadi contoh bagi para adik-adik dan keponakannya. Itu memang dituakan karena beliau kan barep. Walaupun dia itu pelawak tapi falsafah kejawennya kuat. Jadi adik-adiknya, ponak-ponaknya itu dekat sekali dengan beliau karena memang pituturnya itu bernilai begitu. Nah, memang beliau kan banyak berkecimpung di bidang budaya, kemudian juga dibesarkan dalam lingkungan yang agamis, yang berbudaya, ya, utamanya budaya Jawa. Sehingga di mata keluarga beliau itu baik sekali. Bercanda, kita kan punya arisan setiap bulan sekali, terus kumpul-kumpul makan ya sebulan 2-3 kali pasti. Dia tuh kalau sakit nggak ditunjukkan, dia bercanda mulu, ngasih tahu temennya juga enak. Usia seperti kita ya udah sepantaran kan saya sama Mas Polo, selalu diingatkan kalau makan durian, Bu, ojo makan apa kayak tapi nggak. Ya walaupun napasnya agak sedikit terganggu gitu ya Mas, tapi dia semangatnya tuh luar biasa. Semangat nggak ada ini, memang sering keluar masuk rumah sakit ya, saya selalu
update kan ke kesehatannya Mas Pulu, tapi nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa Mas pokoknya. Seorang pria bernama David Heidar Pratama kini dijebloskan ke penjara lantaran nekat menipu seorang wanita asal Kabupaten Bandung hingga 165 juta rupiah dengan modus berstatus sebagai anggota polisi berpangkat AKP. David diciduk pada Selasa 5 Maret 2024 di kos-kosannya daerah Situ Dago, Bandung. Aksi penipuan bermula saat David berkenalan dengan korban melalui aplikasi pencari jodoh dan menggunakan nama samaran Antonius Felix Rompas. Usai berkenalan, David berhubungan dengan korban berinisial NRS dan menjalin hubungan asmara sejak Desember 2023 lalu. Sejak berpacaran, pelaku kerap meminta sejumlah uang pada korban. Setelah berhasil menguras harta korban, pelaku langsung melarikan diri dan tidak bisa dihubungi oleh korban. Sadar telah ditipu, korban akhirnya membuat laporan ke Polsek Regol. Tersangka di belakang saya dengan modus mengaku sebagai anggota Polri dan mengacari atau meminjam uang kepada korban, dan karena yang bersangkutan menggunakan atribut kepolisian, maka dari itu korban merasa tertipu dan juga setelah menyadari bahwa tersangka bukan polisi, akhirnya dari korban melakukan laporan kepada Polsek Regol dan berhasil dilakukan penangkapan. Akibat ulah tersangka, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari hasil penyidikan, David ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui, kesehariannya hanya sebagai pengangguran. Kepada petugas, tersangka mengaku uangnya digunakan untuk gaya hidup dan judi online. Dengan modus operandi, yang bersangkutan kenal dengan aplikasi. Kemudian dengan alasan mengaku lagi ada bermasalah dengan sidang kode etik. Karena tidak tega, meminjamkan kembali dengan menggadaikan BPKB kendaraan korban. Polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa seragam Polri dengan atribut lengkap, 1 rompi hitam, kaos polisi, korek api berbentuk pistol. Tersangka pun dijerat pasal penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Selain ini ada korban lain? Nanti saya cari bener ada loh. Hah? Kamu ngaku polisi dulu, buat nama polisi kamu, ya? Waduh, hebat banget ya. Menipu orang sampai 160 juta, pura-pura menjadi polisi. Kalau mau jadi polisi atau aparat, itu ada sekolahnya. Udah gitu pakai nipu lagi. Dah. Sekarang karena udah ketangkep, alhamdulillah ya. Jadi ini buat pelajaran buat kita semua. Buat para lelaki, para perempuan, kalau mengenal orang itu jangan sembarangan. Sebaiknya kita cewek itu lebih aware lagi kalau pengenalan sama seseorang, apalagi dari sosial media. Memang kita sebagai perempuan mau punya cowok, kenal lebih dalam dulu, dan masalah uang itu kan sensitif. Jadi jangan pernah percayakan uang ke seseorang yang memang kita belum kenal. Menurut aku seperti itu. Cerita viral berbeda datang dari satu keluarga di Kampung Bedeng, Cimenyan, Jawa Barat, di mana satu keluarga menjadi viral diusir oleh warga setempat. Kejadian tersebut dipicu oleh ulah anak perempuan keluarga tersebut yang kerap membuat gaduh dan meresahkan lingkungan sekitar. Akibat ulah anak tersebut, warga sepakat untuk mengusir satu keluarga dari rumah kontrakan setelah melakukan mediasi. Dalam rekaman video yang viral, terlihat sempat terjadi cekcok antara warga dengan anak perempuan yang diduga menjadi sumber masalah lantaran menolak untuk pergi. Situasi memanas
hingga akhirnya pihak kepolisian turun tangan membantu. Meskipun diusir, namun warga tetap menunjukkan kepedulian dengan memberikan sumbangan kepada keluarga tersebut agar bisa mencari kontrakan lain. Ada toleransi sebentar ya. Itu kesepakatan 1 kali 24 jam dari jam 10 lebih 31 ya. Mohon kesabaran warga sekitar. Biaya pindahan karena memang tidak punya uang untuk biaya pindahan. Jadi inisiatif warga untuk memberikan biaya kepada warga yang diusir. Mungkin kalau dari sisi orang yang di luar, sebenarnya kita kok dalam bertetangga harus saling rukun ya, saling bahu-membahu. Memang kadang-kadang di zaman sekarang tuh susah ya untuk bisa kenal dengan tetangga kita. Semoga keluarga tersebut yang sedang bermasalah juga bisa menemukan lingkungan yang lebih baik kali ya, supaya bisa hidup lebih nyaman dan bertetangga dengan yang lainnya. Di lain tempat, pedangdut Happy Asmara jadi sorotan usai satu panggung lagi bersama mantan kekasihnya Denny Caknan. Ya senang, alhamdulillah bisa ketemu teman-teman juga, ada beberapa teman-teman dari musisi Jawa. Kita kan membawa nama budaya, jadi kita harus bangga dan kita harus terus melestarikan apa yang kita bawa sebagai identitas dari kita. Kenapa calon biasa aja dong, kan udah biasa. Alih-alih nama Happy selalu dikaitkan dengan Denny Caknan, terkait asmara bahkan kerap diisukan susah move on. Namun kali ini Happy membuat geger terkait kisah asmaranya. Ditemui awak media usai mengisi sebuah acara, Happy rupanya tengah berbahagia lantaran dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Kabar santer yang beredar, Happy dikabarkan dekat dengan putra konglomerat asal Kalimantan Haji Isam yang diketahui bernama Joni Saputra. Saat ditemui awak media, Happy memang tak secara gamblang membeberkan nama atau sosok pria yang tengah dekat dengannya. Namun secara tegas Happy menyebut kekasihnya sebagai calon suami. Bukan pacar, calon suami. Ketika ditanya lebih lanjut, Happy mengurai bahwa dirinya menjaga privasi dan sengaja memang tak ingin menunjukkan ke siapapun sosok calon suaminya. Pacarnya stay private, nggak dikasih tunjuk ke siapa-siapa. Tapi bener udah katanya, bener udah. Nggak dari kalangan artis atau katanya pengusaha. Masih manusia. Bibip tuh kasih pacarnya ya. I love you semuanya, maaf ya. Lantas benarkah calon suami yang dimaksud Happy adalah Joni, anak dari Haji Isam, pengusaha asal Kalimantan yang sempat viral disorot lantaran membeli pesawat hanya pakai kaos oblong? Setidaknya kedekatan Happy dan Joni muncul saat Joni mengantar Happy ke bandara untuk terbang dalam kesempatan tur sebuah brand ke Eropa. Ini juga diantar. Oh iya. Inisialnya nih, inisial. Joni. Aku nggak punya pacar, tapi yang deket ada, yang nganterin ada, gitu aja deh punya. Aku tahu, kita itu nggak mau pacaran, punya langsung nikah, cuma kita itu menikah, tapi kita nggak melalui proses pacaran. Kayak siapa saya nanya, nggak mau taaruf, nggak mau taaruf. Sama aku mau pacaran, setidaknya kenal. 3 tahun dulu lah. Apakah sebentar lagi calonmu adalah haji-haji? Amin. Semoga haji. Cepet-cepetan ya. Iya, nikah itu yang penting kita dapat orang yang benar-benar sayang sama kita.
Di tempat terpisah, awan duka tampak begitu pekat ketika mendiang komedian masyhur Polo tiba di rumah duka Madiun, Jawa Timur. Keluarga yang menanti kedatangan jenazah pun tampak menangis ketika peti jenazah itu dikeluarkan dari mobil ambulan. Keluarga, kerabat, dan sahabat dekat seolah tak percaya jika Polo meninggal dunia secepat itu. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Polo masih meminta doa untuk kesembuhan penyakitnya. Enggak cukup. Beliau meninggal Rabu jam 12.10, sekitar jam setengah 10 malam Rabu ya. Itu masih berkomunikasi dengan adik saya, yang nomor 8, adiknya Pak Bu. Itu ya guyon biasa seperti ya, cuma mengeluh sakit. Beliau itu hampir sebulan terakhir ini itu paru-parunya, jadi pernapasan itu sering sesak. Jadi kalau sudah sesak kemudian dibawa ke rumah sakit, diberi bantuan pernapasan, sembuh pulang. Dan itu terjadi dalam sebulan itu kurang lebih dalam seminggu itu biasanya 2 kali 3 kali ke rumah sakit. Dan termasuk yang terakhir itu kan juga begitu, sesak napas jam 5 pagi itu dia sambat sesak napas pada putranya, yang dulu kan putranya, yang nomor 1. Aku kok sesek, kumat neh. Beliau ke Bekasi, saya juga kebetulan kan pulang, rumah saya juga daerah Bekasi situ. Pulang ke Jawa ini udah 1 minggu. Jadi lihat di grup Mas Polo nggak ada, ya udah dibawa pulang saya ke sini. Terakhir masih 3 hari yang lalu tuh masih share kok, teman dia di mana di pohon-pohonan, dia ngobrol, doain ya saya sembuh, cepat sembuh, sehat kembali. Itu terakhir dia masih ngomong di grup itu begitu. Ya pokoknya sangat-sangat kehilangan Mas ya. Kita mohonkan maaf kepada Mas Polo, semoga Mas Polo diampuni segala dosanya, insya Allah husnul khotimah, surga tempatnya ya. Sejatinya, keluarga curiga atau mendapatkan firasat sebelum Polo mangkat untuk selama-lamanya. Dalam obrolan, dalam sebuah grup chat, Polo meminta untuk pulang ke kampung halaman. Hal itu tentu saja membuat keluarga bingung. Pasalnya, semasa hidup, Polo tak pernah memaksa untuk tinggal di kampung halamannya. Dan memang dari percakapan itu nampaknya ada semacam firasat bahwa beliaunya ingin saja minta pulang ke Madiun, ingin, padahal biasanya nggak pernah. Pokoknya aku tak mulai nyang Madiun, aku tak nyang urip nang ini Kertosari ya. Jadi nampaknya firasat itulah yang mengilhami warga besar kita itu untuk memakamkan Mas Baroto, Mas Polo ini ke Madiun, karena walaupun tidak ada pesan secara hitam di atas putih, tapi nampaknya keinginan kuat beliau itu, pokoknya aku pengen urip yang Madiun, aku pengen balik yang Kertosari. Pulang ke Madiun. Jadi Bapak udah sehat, Bapak pengen pulang ke Madiun. Bapak pengen pulang ke Madiun. Pengen nyekar sama Bapak. Karena kan kita memang keluarga semuanya di Madiun, Pak.
Semasa hidup, Polo yang dikenal kerap mengocok perut penonton saat tampil di layar kaca. Namun sosoknya berubah ketika berada di tengah-tengah keluarga. Polo memang dituakan dan menjadi contoh bagi para adik-adik dan keponakannya. Itu memang dituakan karena beliau kan barep. Walaupun dia itu pelawak tapi falsafah kejawennya kuat. Jadi adik-adiknya, ponak-ponaknya itu dekat sekali dengan beliau karena memang pituturnya itu bernilai begitu. Nah, memang beliau kan banyak berkecimpung di bidang budaya, kemudian juga dibesarkan dalam lingkungan yang agamis, yang berbudaya, ya utamanya budaya Jawa. Sehingga di mata keluarga beliau itu baik sekali. Bercanda, kita kan punya arisan setiap bulan sekali, terus kumpul-kumpul makan ya sebulan 2-3 kali pasti. Dia tuh kalau sakit nggak ditunjukkan, ya bercanda mulu, ngasih tahu temennya juga enak. Usia seperti kita ya udah sepantaran kan saya sama Mas Polo, terus selalu diingatkan kalau makan durian, Bu, ojo makan apa terus. Tapi nggak, ya walaupun napasnya agak sedikit terganggu gitu ya Mas, tapi dia semangatnya tuh luar biasa. Semangat nggak ada ini, memang sering keluar masuk rumah sakit ya, saya selalu update kan ke kesehatannya Mas Polo, tapi nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa Mas pokoknya. Di tempat berbeda, menyambut bulan Ramadan, Umi Kalsum dan Abdul Rozak, orang tua Ayu Ting Ting, memilih menjalani perawatan di sebuah klinik kecantikan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ya, Umi Kalsum dan Ayah Rozak rupanya ingin di bulan Ramadan nanti bisa tampil lebih segar dan cantik. Bagi Umi Kalsum yang usianya sudah menginjak 51 tahun, penampilan adalah hal yang penting. Apalagi memiliki anak yang seorang selebriti, tentunya harus terlihat cantik di hadapan publik. Dan demi menjaga kecantikan dan tetap awet muda, Umi Kalsum dan Ayah memilih melakukan 2 treatment, yakni milky skin dan tarik benang. Lantas benarkah awalnya Umi Kalsum harus merayu Ayah Ojak agar mau menjalani perawatan? Nih diinfus Ibu Mochi glowing ya. Kayak Mochi Milky skin, jadinya ya buat mencerah juga ya kok, buat putih juga kulit. Terus buat vitamin. Betul, ada vitaminnya juga buat kesehatan. Tuh. Harus karena udah merasakan khasiatnya itu bagaimana gitu loh di tubuh ibu. Awalnya dulu sebelum kesini, Ayah emang takut banget sama jarum. Pas dicoba-coba, terasa enak berarti enggak. Karena kan nggak terasa. Malah kalau ibu kesini Ayah nggak dikasih tahu, ngamuk Ayah. Mau perawatan di sini ibu kasih 50 juta dia. Beneran nggak bohong. Tuh ada orangnya masih hidup. Iya mau, iya ibu kasih 50 juta yuk. Ya, usai menjalani 2 treatment, Umi Kalsum merasa wajahnya lebih segar, cantik, dan awet muda. Selain rutin melakukan perawatan, Umi Kalsum dan Ayah Ojak rupanya juga rutin menggunakan skincare agar wajahnya tetap terjaga. Lantas benarkah Umi Kalsum dan Ayah Ojak rela merogoh kocek ratusan juta rupiah? Kalau habis treatment tuh happy ya Bu? Iya. Happy lah, apalagi ntar 2 minggu ya kelihatan nih dok. Jadi senang selfie ya Bu? Bener nggak sih Bu? Ayah sama Ibu sekali treatment udah ngabisin sampai ratusan juta nih Bu? Iya bener, kan emang harganya juga lumayan gitu ya. Tapi kan banyak versi-versinya kan, mau diapain harganya pasti. Ya terjangkau lah masih. Sekali ya. Rutin biasa ibu kan memang perawatan penting banget buat kesehatan juga kan, infus kesehatan.
Di sisi lain, Ramadan tahun ini menjadi istimewa lantaran Ayu sudah memiliki calon pasangan hidup yang nantinya akan menjaga Ayu. Apalagi kabarnya pernikahan Ayu dan Letu Fardana akan digelar tahun ini. Lantas seperti apa persiapan pernikahan Ayu dan Fardana? Ya itu utama gitu, doain aja ya. Semoga apa yang ibu sama ayah harapin dikabul, berjalan lancar. Minta doanya aja. Lah kalau dia bener ini ya udah jalannya anak kita berjodoh sama ini ya silahkan. Kalau ibu sama ayah masih support doain orang tua mah yang terbaik buat anak. Ya, Umi Kalsum dan Ayah Ojak memang enggan membocorkan lebih banyak terkait persiapan pernikahan Ayu. Namun kabarnya di bulan Ramadan nanti Umi Kalsum dan Ayah Rozak akan mengadakan buka bersama dengan keluarga Fardana untuk membahas persiapan pernikahan Ayu dan Fardana. Sebelum jadi ini juga emang udah dekat sama udah dekat pokoknya lah, baik kan, sama-sama baik kok. Doain aja. Untuk puasa bersama nggak sih? Insya Allah. Doain aja ya. Terima kasih banyak. Dadah. Pemirsa penggemar berat sepak bola tentu masih ingat Kurnia Meiga, mantan kiper timnas dan seorang legenda hidup bagi klub Arema Malang. Pesepak bola yang memutuskan pensiun muda pada tahun 2017 saat usianya baru 27 tahun itu mengalami gangguan penglihatan yang sulit disembuhkan sehingga aktivitasnya terbatas. Mantan kiper bernama lengkap Kurnia Meiga Hermansyah ini pernah menjual semua medali yang diraihnya pada awal 2023 silam karena terdesak oleh kebutuhan hidup. Dengan modal hasil penjualan medali itulah, kabarnya Kurnia Meiga menyambung hidup dengan mencoba jualan online. Di platform TikTok, video Kurnia Meiga jualan kerupuk emping secara online mencetak viral. Dulu gagah perkasa di depan gawang, sekarang nasibnya begini. Demikianlah judul video TikTok yang membuat netizen terharu sekaligus prihatin. Halo guys, ini ada rengginang mentah dengan 2 varian dengan rasa original dan rasa terasi. Silahkan dipesan dan diorder. Mantap! Di platform Instagram, video Kurnia Meiga tengah mempromosikan kerupuk empingnya juga mencetak viral. Akun viral yang mengunggah ulang video itu dengan judul "Bantu larisin dagangannya yuk" sudah mendulang 3.757 like dan mengundang komentar beragam. Harusnya atlet-atlet berprestasi dijamin pemerintah dikasih pekerjaan yang bagus. Begitulah komentar akun RoroDede96. Sementara sejumlah netizen menyindir PSSI agar memperhatikan mantan atlet berprestasi seperti Kurnia Meiga. Apaan itu? Megang kerupuk emping, gurih dan renyah. Kalian siap order dan cek harga. Karena ini mungkin pandangan aja ya Mbak ya, tapi untuk merasa sakit atau yang lain-lainnya tidak. Tapi hanya pandangan penglihatan aja yang tertutup. Satu sisi saya cukup satu sisi saya bisa melihat ada kebanggaan gitu loh, dalam arti setiap orang tuh pasti punya masalah hidupnya masing-masing. Nggak cuma kiper timnas, semua orang. Dan yang saya salut adalah masih mau bekerja, masih mau berusaha di tengah masalah-masalah yang ada. Tapi kalau kita lihat lagi di balik semua itu adalah ini bisa dijadikan sebuah pelajaran juga buat saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tak cuma profesi seniman, profesi atlet pun tak bisa menjamin masa depan. Kurnia Meiga adalah satu dari sekian banyak mantan atlet yang hidup sengsara setelah tak lagi berlaga. Lantas seperti apa komentar sejumlah selebriti terkait nasib sengsara Kurnia Meiga pasca mengalami gangguan penglihatan?
saudara-saudara kita, teman-teman kita, selagi kita memang punya penghasilan atau mungkin kita berada di karir yang bagus, nah disitulah kita harus juga bisa memanage keuangan kita, kehidupan kita gitu loh. Dan kalau kita sudah punya tabungan, bisa memanage gitu, seharusnya kita juga bisa menyiapkan di hari atau masa depan nanti bisa lebih siap lagi. Kerasnya kehidupan juga dirasakan oleh bocah kelas 6 SD Lastri yang harus membantu ibunya mencari rongsokan sepulang sekolah. Lastri dan adik laki-lakinya harus bekerja mengumpulkan barang rongsok untuk dijual kepada pengepul. Saat mencari rongsokan itulah Lastri sering bertemu dengan teman-teman sekolahnya dan ia harus menanggung bulian yang menyakitkan. Meski cuma kekerasan verbal, hati Lastri begitu terluka sehingga ia sering menangis sesenggukan di depan Rustini ibundanya. Tangis pilu Lastri saat dirinya masih mengenakan seragam SD sempat viral. Sejumlah netizen pun tak mau gagal paham dengan keluh kesah Lastri yang diungkapkan dalam bahasa Sunda. Yang ayah di sekolah seorang sangat itu kunaon. Neng sok sering di naon di ejek. Karena malu pada teman-temannya, Lastri sempat mogok sekolah. Namun dukungan netizen membuat Lastri semangat untuk mengikuti ujian kelulusan SD. Bocah 12 tahun itu ingin terus sekolah hingga tingkat SMA. Sejumlah netizen pun mendoakan Lastri agar bisa menggapai cita-citanya yaitu menjadi polwan. Tetap semangat, Dek. Jadi orang sukses sampai yang bully minta kerjaan sama kamu nanti. Demikian salah satu doa yang ditulis oleh netizen. Syarat aku untuk para teman-teman sekolah, mahasiswa, dan siapapun itu, janganlah kalian membuli karena kalian kan tidak tahu mereka tuh bekerjaan ini tuh karena apa, mungkin karena berkurangan, keluarganya tidak cukup, makanya dia harus membantu. Justru kalian itu tuh harus memberi respect atau mendukung mereka agar semangat. Soal bullying di sekolah, pengacara Sunan Kalijaga juga harus merasakan pil pahit ketika putra bungsunya, SS, mengalami kekerasan dari teman-teman sekolahnya. 1 tahun lamanya, Sunan menuntut keadilan atas trauma fisik dan psikis yang dialami oleh SS. Dan kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan pelaku pembulian. Berdasarkan barang bukti video CCTV terkait kejadian bullying tersebut lewat flash disk 16 GB. Pelaku terbukti bersalah dan harus menjalani masa rehabilitasi sosial selama 1 bulan di Lembaga Rehabilitasi Perlindungan Sosial. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara senilai Rp2.000. Ada putusan dia bersalah karena sesuai dengan perbuatannya, maka kami juga tidak berpikir untuk banding. Itu biarkan saja. Cuma tentunya kami meminta betul-betul dalam hal ini supaya menjadi efek jera dan edukasi buat kita semua, khususnya anak-anak dan orang tua. Kita kawal betul-betul nggak nih anak ini dimasukkan di panti rehab ini untuk menjalankan hukumannya. Dengan keputusan itu, Sunan mengaku puas, namun ia tak ingin pelaku dikeluarkan dari sekolah karena anak di bawah umur masih punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Di balik keputusan yang dianggap Sunan sudah selesai, namun Sunan masih memendam rasa jengkelnya terhadap orang tua pelaku yang dianggap tak punya itikat baik, terutama soal janji yang akan menanggung biaya pengobatan. Alih-alih berusaha memenuhi janjinya, orang tua pelaku dianggap Sunan arogan, kerap mengaku kenal dengan pejabat tinggi hingga pengacara kondang. Atas perilaku arogannya itu, Sunan berencana akan memperkarakan orang tua terdakwa dengan pasal pidana. Kemarin heboh-heboh, viral, bullying, kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Kami memang tidak minta, ya. Kami tetap membiarkan anak itu biar bisa sekolah. Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja ya, gitu loh. Kami akan lakukan upaya
baik perdata maupun pidana. Dan dari sisi manapun ketika kami melihat ini bisa kita laporkan, pasti kita akan lapor. Pedangdut Tisha Erni lagi-lagi jadi perbincangan panas. Bukan karena mencetak hits lewat single terbaru, tapi karena kisah kelam kehidupan pribadinya. Setelah tahun lalu terseret kasus prostitusi online, sekarang Tisha dikabarkan menjadi pelakor alias perebut lelaki orang. Kabar itu berhembus setelah sebuah akun gosip mengunggah screenshot curahan hati seorang wanita pemilik akun Ami BMJ yang menyebut suaminya Aden Wong selingkuh dengan Tisha Erni saat dirinya tengah hamil anak keempat. Dalam bahasa Inggris, Ami yang berkewarganegaraan Korea menumpahkan penderitaan yang selama ini dipendamnya. Hi Indonesia, I'm Amy. Thank you so much for your support on Twitter and all medias. I'm very helpless because my husband Aden Wang and his mistress Tisha Erni, they kicked me out of a family house. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old full breastfeeding baby. Ami menyebut suaminya adalah petinggi Dubai Port yang bergelimang uang dan relasi, sehingga bisa memutarbalikkan fakta dan melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Kabarnya, berkat hasutan Tisha Erni, Aden Wong mencurigai bayi yang baru dilahirkan Ami adalah anak laki-laki lain. Padahal, selama 16 tahun mengabdi sebagai istri, Ami mengaku selalu setia pada Aden Wong. Ami tidak habis pikir begitu kuatnya pengaruh Tisha Erni, sehingga suaminya tega mencampakkan dirinya. Ami mengaku diusir dari apartemen mewah yang selama ini ditinggalinya. Dan yang lebih menyakitkan, Ami tidak boleh membawa keempat anaknya termasuk si bungsu yang baru berusia 4 bulan. Padahal jika memang Aden Wong tidak yakin si bungsu adalah darah dagingnya, untuk apa ia menahan bayi itu? Benarkah Tisha Erni berada di balik keputusan besar yang diambil Aden Wong? You saw my video last Friday. I saw them in the hospital. That was the first time I saw them. The moment I saw Tisha Erni holding my baby, I just couldn't hold. What on earth? The mistress can hold the baby, but birth mother cannot touch the baby, cannot feed the baby, cannot even go near the baby. I don't know what they're gonna do to me. I'm really scared. My TikTok videos keep getting taken down. Please let me get back my kids. I will divorce you. Please do it properly. Pemirsa, akibat meluapnya sungai Cisanggarung maupun Ciberes membuat 10 kecamatan di Kabupaten Cirebon diterjang banjir dengan ketinggian air bervariasi, bahkan ada yang mencapai ketinggian 1 meter. Selain sungai Ciberes meluap, intensitas hujan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu penyebab banjir. Hingga berita ini dibuat akibat banjir yang melanda menyebabkan 42.000 rumah terendam dan 83.000 jiwa terdampak banjir dan 2 orang meninggal dunia. Penyebab dari ini adalah meluapnya sungai, kalau yang di sebelah barat ya, menyebab sungai Ciberes. Ya, mudah-mudahan sih udah enggak ya. Tapi ini udah mulai surut. Nanti udah mulai surut. Kalau kemarin waktu lagi besar-besarnya tuh, ya kalau di jalan sekitar 1 meter, kalau di dalam 30 cm. Di dalam rumah. Dalam rumah. Barang-barang nggak bisa selamatin atau gimana? Ya paling diangkatin aja. Ya alhamdulillah bisa diselamatin semua.
Petugas BPBD Cirebon dengan sigap segera melakukan pertolongan untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Total ada 5 kecamatan yang cukup parah terendam banjir seperti Kecamatan Walet, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Paselemanan, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Karangwareng. Ya, banjir tak hanya menerjang rumah warga, namun banjir juga melanda sebuah pabrik sandal dan sepatu dengan ketinggian air mencapai 5-80 cm hingga membuat motor karyawan pabrik ikut terendam. Kita melakukan evakuasi dulu. Jadi asesmen nanti dilanjut asesmen juga kita melakukan kaji cepat untuk pasca bencananya. Para karyawan pabrik pun dibuat bingung dan panik melihat kendaraan mereka terendam banjir. Awalnya surut terus tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai terendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Kalau sekarang sampai selutut. Pemirsa, program Hafiz Indonesia yang ditayangkan di RCTI memang selalu dinantikan. Apalagi setiap tahun, para peserta Hafiz Indonesia selalu menampilkan peserta yang memang memiliki kualitas terbaik. Lantas, berapa juskah yang harus dihafal oleh peserta jika ingin lolos menjadi peserta Hafiz Indonesia? Ya, untuk tahun 2024 ini memang agak seleksinya itu agak unik ya. Karena memang kondisi peserta berbeda dengan peserta pada season-season sebelumnya, di mana pada waktu itu semangat menghafal Al-Quran semakin menggelora, dan pada waktu itu kualitas hafalannya sangat luar biasa, baik dari segi jumlah hafalan maupun dari segi kualitas bacaannya. Yaitu ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 20 juz, ada yang hafal, itu jauh sebelumnya, season sebelumnya. Jadi sangat luar biasa, dan bahkan suaranya indah, dan juga ada yang unik-unik ya, yang seperti misalnya ada yang tunanetra buta, ada yang cerebral palsy seperti Naja gitu. Ada Rifan Revin yang tahun sebelumnya juga, yang 2 kembar yang buta tapi hafal 30 juz juga. Itu Masya Allah. Nah, di tahun ini, tahun 2024 ini berbeda ya. Juga berbeda usia, lebih kecil ya. Jadi makanya kalau sebelumnya sudah agak besar, ini sampai 10 tahun. Nah, kalau sekarang enggak, kita tuh kriterianya di bawah 8 tahun. Jadi maksimal 8 tahun dan minimal 3 tahun gitu. 3 tahun 4 tahun. Jadi makanya pesertanya unik-unik, lucu-lucu, minimal ya 3 juz ya, sampai 5 juz gitu. Jadi memang ada yang hafal 13 juz, ada yang hafal 6 juz. Memang itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi minimal 3 juz. Ya, dari segi penilaian, Hafiz tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Selain dinilai dari cara membaca Al-Quran, suaranya merdu atau tidak saat melantunkan ayat suci Al-Quran, serta berapa banyak juz yang dihafal peserta. Namun yang terpenting adalah bagaimana akhlak para peserta juga menjadi hal yang utama dalam penilaian para juri. Semakin banyak hafalan tidak menentukan nilai plus. Hanya kita lebih mudah untuk bermain lebih luas lagi, sehingga permainan tidak monoton. Kan kalau hanya hafalan 30 juz, jadi permainan itu hanya sekitar surah-surah juz 30 ya. Tapi kalau hafalannya 4 juz, 5 juz, bahkan 13 juz, jadi kita bermainnya sudah lebih daripada juz-juz yang sudah biasa didengar, sehingga terasa lebih kuat bagi para penonton bahwa ini hafalannya lebih bagus gitu. Kami para juri Hafiz Indonesia sebetulnya memang yang pertama kali kita utamakan adalah penampilan sebagai seorang hafiz. Jadi dia punya kekuatan hafalan, terus juga makharijul hurufnya bagus, terus iramanya indah gitu. Kemudian di saat yang sama yang paling tidak kalah pentingnya ada akhlak gitu loh. Jadi akhlak ini juga sangat dipentingkan, karena boleh jadi di panggung dia bagus, tapi ternyata di belakang panggung dia akhlaknya buruk, suka menyakiti teman. Itu juga menjadi penilaian dewan juri. Ada sebagian yang kita pulangin ya, atau kita eliminasi karena akhlaknya tidak baik gitu. Dan ini termasuk penilaian yang sangat kuat bagi
Dewan Juri. Nah, jadi bukan hanya sekedar indahnya suara gitu. Karantina itu sudah ada ustadznya, ustadz pembimbingnya, ada mentornya, ada pembinanya. Nah, kami Dewan Juri nggak terlibat dalam urusan karantina, tapi komunikasi dengan para guru karantina kadang-kadang kita lakukan untuk memberitahukan bahwa perlu dikasih wawasan tentang makhraj huruf ini sesuai dengan koreksian. Menurut Abi Amir Faisal yang merupakan salah satu juri Hafiz Indonesia 2024, para peserta harus bisa memaksimalkan kemampuannya saat tampil di setiap episodenya agar nantinya bisa menjadi juara Hafiz Indonesia. Dan juga jumlah hafalan tidak menjadi jaminan gitu. Ada yang hafal 30 juz, mereka dieliminasi karena ketika tampil di panggung Hafiz dia banyak salahnya gitu. Tapi ada yang hafalan pas-pasan, mungkin dia hanya hafal 3 juz, tapi karena setiap penampilannya dia bagus, prima, dan kemudian juga suaranya bagus, kemudian dia juga makhraj hurufnya luar biasa, maka dia bisa bertahan dan boleh jadi bisa menjadi juara juga gitu. Suasana lalu lintas di Jalan Tengku Amir Hamzah Binjai, tepatnya di depan SPBU Sumatera Utara, berubah mencekam. Sebuah mobil Brimob terhenti. Rupanya ada cekcok hebat hingga membuat Prada NA, anggota TNI Angkatan Darat, babak belur. Aksi pengeroyokan ini kabarnya dipicu kesalahpahaman ketika Prada NA bersenggolan mobil dengan pengendara lainnya. Ketika teguran Prada NA tak diterima pengendara lain, rupanya ia menelpon kerabatnya yang merupakan oknum anggota Brimob. Aksi pengeroyokan pun terjadi hingga membuat Prada NA babak belur dan mengalami luka. Kejadian yang berlangsung pada Rabu 28 Februari ini jelas mencoreng hubungan harmonis antara satuan TNI dan Polri selama ini. Pihak kepolisian juga tengah mengusut tuntas kasus pengeroyokan ini. Bagaimanapun, aparat tidak bisa main hakim sendiri, apalagi mereka adalah cerminan masyarakat. Ketika aksi main hakim sendiri yang dilakukan oknum Brimob viral, di Bekasi lagi-lagi aksi kriminal di minimarket terjadi. Kali ini pelakunya tertangkap hingga babak belur jadi bulan-bulanan masa. Dikejam dia, dikejam. Wah, jangan, barang. Oh ya, kebetulan sedang sepi karena posisinya itu sekitar jam 11 malam. Itu kondisinya mau nutup atau gimana, Bang? Kondisinya pas banget mau nutup. Karyawannya udah siap-siap juga. Jadi si pelaku ini tiba-tiba datang langsung nodongin gitu aja, Bang? Iya, tadi itu kita lagi di dalam. Nah, terus tiba-tiba ada yang teriak maling-maling. Kita langsung respon lah. Gerak respon langsung ke depan. Kita loncat dari samping. Kebetulan posisi maling itu lagi di atas motor. Jadi kita bantuin jatuhin motor itu. Untuk pelaku dia bawa BR. Apa jenisnya, Bang? Kecil. Aksi perampokan itu dilakukan pada Rabu dini hari lalu di Jalan Pondok Timur Indah, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku beraksi mengancam karyawan minimarket dengan senjata tajam. Namun aksinya mendapatkan perlawanan dari karyawan hingga menyebabkan korban terluka. Aksi yang kepergok karyawan itu kemudian mengundang warga sekitar hingga akhirnya pelaku ditangkap dan jadi bulan-bulanan masa. Untuk diamuk masa sih hampir dibawa keluar, tapi udah saya bantu amankan juga sih. Buat ini Bang, ngambil kunci brankas, dia mau ngebobol duit. Oh gitu. Itu sempat ada perlawanan nggak Bang dari pihak minimarket? Dari karyawan ada perlawanan, sampai tangannya terkena luka.
Beruntung pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa serta membawa pelaku ke Polsek Tambun. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah senjata tajam berupa celurit dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasusnya ditangani Mapolsek Tambun. Saat perampok tertangkap basah oleh warga di kawasan Bekasi, Jawa Barat, seorang diduga dukun santet di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten juga tak berkutik ketika digerebek warga yang resah akan prakteknya. Dalam penggerebekan itu yang mengejutkan, selain didapati sejumlah foto-foto korban, warga juga menemukan senjata api, puluhan peluru dan 1 buah granat nanas dari rumah pelaku. Terkait dengan kejadian penemuan senjata api yang saat ini ditangani oleh penyidik Polsek Ciputat Timur, untuk perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian setelah digelar perkara, saat ini sudah dijadikan tersangka dan juga telah dilakukan penahanan di rutan Polsek Ciputat Timur. Ya, selama ini warga memang sudah resah dengan aksi dukun santet berinisial H. H kerap bertindak di luar nalar dengan praktek perdukunan yang mencelakai warga lain. Beruntung ketika warga melakukan aksi penggerebekan, satuan polisi dari Mapolres Tangerang Selatan langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti praktek perdukunan hingga senjata api ilegal guna penyelidikan lebih lanjut. Hasil keterangan dari tersangka yang diberikan kepada penyidik Polsek Ciputat Timur bahwa senjata api tersebut didapat oleh tersangka dari almarhum orang tuanya. Namun berdasarkan keterangan tersebut juga penyidik masih mendalami terkait dengan hal tersebut. Aksi tak kalah jadi sorotan juga menimpa pelaku praktek pengobatan syarat trik, yakni Gus Samsudin alias Samsudin. Setelah konten ajaran sesatnya viral dan pekan lalu sempat menjalani pemeriksaan, Samsudin akhirnya resmi ditahan pihak Polda Jawa Timur karena diduga telah mentransmisikan ajaran sesat. Saat digiring mengenakan borgol, Samsudin tampak cengengesan, bahkan mengaku bahagia sebelum masuk penjara. Iya, suruh Pak Polisi soalnya. Ada yang mau disampaikan, Gus? Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya kok senang? Gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Yang menarik di balik penangkapan pria yang mengaku ingin dipanggil Gus ini mendapatkan kiriman karangan bunga di Polda Jawa Timur. Karangan bunga atas ditangkapnya Samsudin itu datang dari seterunya Marshall Radiva, yakni sang pesulap merah yang selama ini getol membuka kedok pengobatan Samsudin. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya, kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Dakwah yang gimana ya, Gus? Misi. Sama dukunnya. Ini pesulap merah. Kalau digali dari sisi aspek perundang-undangan, itu ada yang menyalahi undang-undang ITE.
Jejak kontroversi Samsudin memang sudah kelewat batas. Selain kerap memamerkan aksi adu ilmu melalui konten, kali ini konten ajaran sesatnya juga mendapat sorotan warganet hingga pihak MUI. Lantas akankah Samsudin dijerat pasal berlapis? Gimana? Keuntungan dari YouTube itu sendiri dapat berapa selama itu? 100 juta per bulan. 100 juta per bulan atau per. Dan untuk keuntungan 100 juta itu apakah hanya konten yang terbaru yang kemudian menjadi polemik atau konten-konten yang lain? Atau secara keseluruhan? Keseluruhan, jadi keseluruhan daripada kontennya Saudara Samsudin itu satu bulannya mendapatkan perolehan 100 juta. Betul, yang tertinggi yang terbaru ini karena memang ini menjadi polemik sehingga banyak orang yang melihat di situ. Dan MUI pusat ini kan sudah mengatakan bahwa video yang Samsudin ini adalah sesat dan menyesatkan. Apakah itu juga bisa menjadi masukan? Ya nanti itu jadi petunjuk ya, mudah-mudahan jadi petunjuk penyidik untuk lebih aktif lagi dalam melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus ini. Saat Gus Samsudin harus menghadapi bayang-bayang hidup di penjara, sidang dengan gugatan dana talangan renovasi rumah yang dilayangkan Wulan Guritno terhadap Sabda Ahesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin akhirnya berujung damai. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Hakim, alhamdulillah berkat doa teman-teman semua, persidangan perkara perdata antara klien kami Sabda dengan Ibu Wulan Guritno telah berakhir damai. Itu juga karena adanya korespondensi yang intens antara kami dengan kuasa hukum Ibu Wulan Guritno. Kami sebagai kuasa hukum penggugat dengan kuasa hukum tergugat secara ekstensif sudah ngobrol lah. Akhirnya menemukan suatu titik temu yang akhirnya terjadi perdamaian dan dicabut oleh kami sebagai penggugat karena terjadi perdamaian. Wulan, Kak, gimana Kak? Bahwa benar kuasa hukum dari Sri Wulandari atau Wulan Guritno telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada sidang hari ini. Alasan utama pencabutan itu adalah karena telah tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perkara antara penggugat dengan tergugat. Buat Sabda dan Wulan nanti disampaikannya sendiri aja bahwa ibunya hanya merestui. Ya kan udah wawancara ibunya kan jadi Mbak Wulan udah direstuin. Ya lu tanya dong sama keluarganya. Tanyanya kalau tanya keluarganya kok nanya ke aku. Kedua belah pihak sepakat menutup perkara ini setelah akhirnya Sabda kabarnya mengembalikan utang atau yang disebutnya sebagai dana talangan kepada Wulan di pagi hari sebelum sidang dimulai. Dengan begitu Wulan pun akhirnya mencabut gugatannya dan persoalan pun selesai. Tapi benarkah Sabda tak sepenuhnya membayar nilai dana talangan yang digugat Wulan senilai Rp396 juta ditambah biaya ganti rugi sebesar Rp100 juta? Ya, jadi kalau pertemuan itu pasti jelas antara kami dengan kuasa hukum, tapi ya itu sangat intens. Kemarin kita seharian mencoba merealisasikan perdamaian ini seperti itu. Pembayaran sudah, tapi tidak sesuai dengan yang ada di dalam gugatannya. Seperti itu. Iya, maksudnya kita ambil tengah-tengah lah ibaratnya kayak gitu. Dibayar full sesuai kesepakatan. 396 juta. Nilainya kurang lebih lah, cuman ada kesepakatan antara tergugat dan penggugat yang akhirnya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan itu. Sepengetahuan saya sudah beres semua, makanya karena pembayaran dan penyelesaian sudah dilakukan, makanya kita cabut hari ini. Sudah ada kesepakatan nominal sekian dengan dilakukannya due diligence gitu ya, mana kira-kira yang memang harus dibayar, mana yang tidak gitu. Akhirnya kita sepakat seperti itu. Belum ada sih, sebelum dibalik damai ini belum ada perjanjian apa-apa, baru kemarin kita ketemu intens dengan lawyer Ibu Wulan Guritno dan alhamdulillah mencapai kesepakatan damai. Uangnya itu dipakai buat jalan traveling gitu, jalan-jalan. Sampai misalnya pergi tuh keliling-keliling dunia itu sampai 3 bulan gitu. Nah, saya nggak bisa komen lah, intinya kan semua tahu Wulan gugat dan dibayar seluruhnya oleh Sabda, udah itu aja. Kami nggak mau komen yang udah lalu, biarlah berlalu. Terhadap pencabutan tersebut tergugat tentu tidak berkeberatan sebagaimana yang disampaikan di dalam persidangan, dan hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengabulkan adanya pencabutan gugatan tersebut.